إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الميعاد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد Ikhwati fillah wa akhwati fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasa sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah walhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Insyaallah ta'ala atas izin, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari yang sangat berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-34, yang mana di hadis yang ke-34 ini al-muallif atau al-musannif rahimahullahu ta'ala membawakan satu hadis ya atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yang mana hadis ini bisa menjadi salah satu landasan utama dalam bermahkamah atau dalam memutuskan satu perkara, baik itu bagi seorang penengah ataupun apalagi kalau itu sekelas seorang hakim. Taib. Hadis yang ke-34 ini ya sebagian ulama memberikan judul dengan bukti dan sumpah. Ada juga yang memberikan judul siapa yang menuduh maka hendaknya dia mendatangkan bukti. Jadi ini adalah kaidah ya, kaidah umum bagi kita semua bahwasanya apalagi bagi orang-orang yang memutuskan satu perkara ya, apalagi bagi seorang penengah atau seorang hakim, maka ini sangat dibutuhkan. Hadis ini, dalil ini ya, keterangan ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Siapa yang menuduh maka hendaknya ia mendatangkan bukti. Taib, hadis yang mulia ini
datang dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau yang biasa kita kenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sudah pernah kita bacakan tarjamahnya, sudah pernah kita bacakan biografinya pada hadis yang ke-19. Ya, pada hadis yang ke-19. Jadi pada malam ini kita tidak perlu membacakan atau menceritakan biografi daripada Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Intinya bahwa beliau radhiyallahu taala anhuma di usia yang sangat belia sudah menjadi salah seorang ulamanya para sahabat. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhu dikenal dengan turjuman Al-Qur'an, terjemahannya Al-Qur'an. Manusia yang paling mengetahui, salah seorang manusia yang paling mengetahui isi atau maksud atau terjemah atau tafsir daripada Al-Qur'an setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umat ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhuma adalah merupakan salah seorang rujukan para sahabat lainnya, yang mana beliau di usia muda sudah menjadi salah seorang ulama. Ini diantara berkah daripada doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, pernah berdoa untuk Ibnu Abbas. Pada saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma masih dalam kondisi masih kecil, masih kanak-kanak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, ya berikanlah kefakihan atau berikanlah pemahaman ya kepada Ibnu Abbas, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ajarkanlah tafsir Al-Qur'an. Ya, makanya beliau dikenal dengan turjuman Al-Qur'an. Beliau tafsirnya Al-Qur'an. Orang yang paling faham, orang yang paling mengetahui isi Al-Qur'an setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah merupakan anak dari paman Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Taib. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata al-muallif rahimahullahu taala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ketika kita menyebutkan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, maka kita mendoakan keridhaan untuk keduanya, yaitu Abdullah dan Al-Abbas pamannya Rasulullah SAW. Makanya ketika kita menyebutkan Ibnu Abbas, maka kita katakan radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Atau kita katakan Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Sama ketika kita mengatakan misalnya Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar, ya, atau biasa masyhur dikenal dengan Ibnu Umar. Ketika kita mengatakan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, maka kita katakan radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, karena keduanya adalah merupakan sahabat. Abdullah adalah sahabat junior, sementara Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah sahabat senior. Sama Abdullah, ya, Abdullah adalah sahabat junior, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah sahabat senior, ya. Jadi kita katakan radhiyallahu taala anhuma. Tapi beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lau yu'tan nasu bida'wahum, seandainya setiap orang dipenuhi tuntutan mereka ketika mereka menuntut, atau ketika mereka mengklaim sesuatu, atau ketika mereka menuntut sesuatu, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka niscaya orang-orang dengan seenaknya akan mengklaim atau akan mengakui, akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Ini hadis yang sangat singkat, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, akan tetapi kata Rasulullah SAW, bukti wajib bagi yang mengklaim. Ya, bukti wajib bagi yang menuntut.
ya, wal yaminu ala man angkara, dan sumpah wajib bagi yang mengingkari atau terdakwa. Ya, ini hadis ini, diriwayat hadis ini adalah derajatnya hasan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Rawahu Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi hakadha, seperti ini adanya. Ya, ana ulangi sekali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum." Andai semua orang, setiap manusia dipenuhi tuntutan mereka, dipenuhi klaim mereka ketika mereka menuntut atau ketika mereka mengklaim sesuatu, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka niscaya orang-orang dengan seenaknya akan mengklaim atau akan mengakui atau akan menuntut harta atau darah suatu kaum. Walakinil bayyinatu alal mudda'i. Akan tetapi kata Rasulullah, bukti wajib bagi yang mengklaim, bukti wajib bagi yang menuduh, bukti wajib bagi yang menuntut. Wal yaminu ala man angkara. Adapun orang yang mengingkari, adapun terdakwa, maka ketika dia mengingkari maka dia wajib bersumpah. Ya, hadis ini hadis hasan. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi seperti ini, ba'duhu fis sahihain, dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sebagian besarnya ya matan daripada hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim rahimahumullahu taala jami'a. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksi hadis ini itu tidak ada dalam riwayat Imam Bukhari ya dan riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan al-bayyinatu atau walakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Jadi redaksi ini walakinil bayyinah, akan tetapi al-bayyinah bukti, 'alal mudda'i wajib didatangkan bagi yang mendakwa, bagi yang mengklaim, bagi yang menuntut atau bagi yang mengakui. Nah, redaksi hadis ini ini tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Akan tetapi ikhwas sekalian, redaksi ini ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya dari Ash'ath bin Al-Qais radhiyallahu taala anhu afwan, beliau berkata, ya, kanat baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'rin. Jadi redaksi ya redaksi yang al-bayyinah 'alal mudda'i ya, bahwa bukti wajib didatangkan bagi orang yang mengklaim, bagi orang yang mendakwa, itu adanya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, akan tetapi datang dari sahabat mulia Al-Ash'ath bin Al-Qais, bukan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, isi hadis ini adalah ya Al-Qais ya atau Ash'ath bin Al-Qais radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita bahwa kanat baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'rin. Ya, beliau mengatakan bahwa antara saya dengan seorang laki-laki itu ada persengketaan. Ya, terjadi sengketa. Ya, terjadi sengketa dalam permasalahannya itu pada satu sumur. Ya, jadi masing-masing Ash'ath radhiyallahu taala anhu dan si laki-laki ini masing-masing mengklaim bahwa sumur ini adalah miliknya. Kita tahu ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah yang namanya sumur itu sangat berharga. Ya, yang namanya sumur itu sangat berharga. Bahkan kita pernah dengar kisahnya bagaimana di kota Madinah ada sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Yang mana kaum muslimin pada saat itu boleh mengambil air dari sumur si Yahudi ini, akan tetapi dengan syarat setiap kali mengambil air ya dia wajib untuk membeli air yang ada di dalam sumur tersebut. Ini punya seorang Yahudi. Ya, otaknya Yahudi ini memang otaknya dagang gitu loh. Ya, dia perdagangkan itu. Makanya kaum muslimin mengeluh. Ya, aduh bagaimana ini berat gitu. Yang namanya air bersih di kota Madinah itu pada saat itu sangat sulit. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mendatangi si Yahudi ini. Ya, mendatangi si Yahudi ini, singkat cerita, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ingin membeli sumur ini, ingin dibebaskan sumur ini. Ya, ingin dibebaskan sumur ini, lalu kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin. Silahkan ambil, nikmati airnya. Akan tetapi si Yahudi ini nggak mau. Ya, mau dibeli beberapa ribu dirham oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, si Yahudi ini nggak mau. Waduh, kalau saya jual, ya saya dapatkan uang gede gitu ya, kayak pesangon gitu lah semacam itu. Dapat uang gede, uang kaget. Akan tetapi bisnis saya hilang gitu kan, seperti itu. Apalagi dia tahu bahwa mau digratiskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya.
Akan tetapi si Yahudi ini menolak, enggak, saya enggak mau jual. Ya, berapapun yang kamu beli saya enggak mau jual. Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memberikan penawaran kepada si Yahudi ini. Enggak, gini aja deh. Ya, gini aja. Ya, biar enak, bisnis kamu tetap jalan, gini aja. Saya bayar separuhnya. Jadi kalau misalnya tadinya saya mau beli 8.000 dirham, ya, 8.000 dirham misalnya, sekarang saya beli 4.000 dirham. Sehari engkau yang punya, kamu bisa perdagangkan kepada kaum muslimin, sehari saya yang punya. Gimana? Ya, kamu masih punya, bisa memiliki sumur ini kan? Dan kamu masih bisa dagang gitu loh, seperti itu. Si Yahudi bilang, waduh, ini boleh juga ini. Ya udah deal gitu kan, seperti itu. Akhirnya kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kepada kaum muslimin, hari ini, besoknya, hari ini sumur ini adalah hak saya. Silahkan nikmati, ambil sebanyak-banyaknya, lalu kemudian jadikan air untuk cadangan supaya tidak ngambil besoknya, karena besoknya punya si Yahudi ini. Ya, besoknya lagi silahkan datang lagi, nikmati secara gratis. Demikian seterusnya. Si Yahudi ini mati bisnisnya. Ya, pada saat gilirannya si Yahudi ini nggak ada kaum muslimin yang datang mengambil air. Yang sehari gratis, masa itu yang beli kan gitu. Akhirnya nggak ada yang mau datang. Akhirnya si Yahudi ini datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian si Yahudi ini mengatakan, bro, kalau bahasa bebasnya, udah deh kamu beli aja semua deh. Ya, berapa waktu itu 8.000 kan? Ya udah, tambah lagi 4.000 ke saya, udah kamu miliki semuanya. Akhirnya sumur itu dibebaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian dinikmati oleh kaum muslimin. Ini pahalanya sangat luar biasa. Kita tahu ya, itu orang-orang Arab kalau bicara masalah sumur, bicara masalah masjid, bicara masalah pondok pesantren, sekolah, mereka itu nomor satu. Bahkan kalau bapak dan ibu mau tahu, ini di Indonesia ini, ya mungkin sudah ribuan, mungkin lebih dari itu puluhan ribu masjid-masjid yang didirikan oleh orang-orang Saudi. Ini bukan pemerintahnya loh ya. Ini pribadi-pribadi, misalnya orang-orang di sana ada kelebihan duit gitu kan. Kemudian orang tuanya sudah wafat, orang tuanya sudah meninggal dunia, dia niatkan misalnya berapa gitu kan. Misalnya dia niatkan 1 miliar itu membangun masjid, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Itu orang-orang Saudi, Masya Allah. Dan gak mau kalau model-model renovasi, gak mau. Tanah kosong, wakaf, lalu kemudian dia yang bangun dari nol sampai jadi itu masjid. Itu orang-orang Saudi seperti itu. Dan bukan atas nama dia, akan tetapi biasanya di atas namakan atas orang tua mereka. Karena mereka paham betul betapa luar biasa, betapa dahsyat yang namanya amal jariah. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam sudah meninggal dunia, inqata amaluhu illa min salat, maka terputuslah semua amalan-amalannya kecuali 3. Ya, yang pertama adalah sedekatun jariyah, sedekah jariah yang terus mengalir. Antum bangun masjid, antum bikin sumur bor, antum menyediakan air buat kaum muslimin. Ketika kita meninggal dunia, kita lagi tidak berdaya di alam barzah sana, pahala akan terus dikirimkan kepada kita. Ya, jadi seperti ini. Nah, kita kembali. Ya, kata Al-Ash'ath bin Al-Qais radhiyallahu ta'ala anhu, kanat baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'rin. Jadi terjadi perselisihan, sengketa antara aku dengan seseorang. Jadi jangan kita pikir bahwa yang namanya sahabat itu tidak ada perselisihan, tidak ada sengketa. Ini manusia. Ya, ada sengketa, ada perselisihan, itu wajar, manusiawi. Kalau nggak pernah sengketa, nggak pernah berselisih, itu bukan manusia, itu malaikat namanya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menyikapi perselisihan atau persengketaan tersebut. Kita kadang-kadang kalau berselisih, bersengketa, kita nggak dewasa. Ya, sengketanya di A gitu kan, seperti itu. Dari B sampai Z semua diblokir gitu kan, seperti itu. Kita berselisih misalnya dalam satu pendapat, loh kok WA kita diblokir gitu kan, seperti itu. Apa hubungannya coba? Kan kalau misalnya nggak diblokir kan kita masih bisa bertegur sapa, akhi, bagaimana kabar kamu? Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau mentok berbeda pendapat dengan seseorang ulama lainnya, ya apa yang terjadi? Imam Asy-Syafi'i mendatangi lalu kemudian menggandeng tangannya. Ya akhi, kita nggak mungkin bisa sama dalam pendapat ini, tapi tidak ada yang menghalangi kita untuk tetap bersaudara. Digandeng itu tangannya. Masya Allah. Ya, nah sekarang tinggal kita, bagaimana kita menyikapi perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut? Kan seperti itu. Umar bin jangan antum sangka bahwa Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaik kedua di umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan antum pikir bahwa beliau tidak pernah berselisih dengan Umar. Biasa mereka berselisih, bahkan diam-diaman beberapa saat gitu kan, seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah dimarahi habis-habisan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara tidak mau memberikan maaf kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Biasa. Ya, ana dan antum berselisih dalam satu masalah biasa. Tapi kita sikapi dengan apa? Dengan dewasa. Jangan kita sikapi seperti kanak-kanak gitu loh.
Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, fahtasamna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka persengketaan ini kami angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, syahidaka, ya, wahai Al-Ash'ath bin Al-Qais, syahidaka, engkau mendatangkan dua orang saksi, au yaminuhu, atau kalau tidak dia bersumpah, laki-laki tersebut bersumpah kalau sumur tersebut adalah miliknya. Ya, jadi ketika kan yang mengklaim ini siapa? Yang mengklaim ini adalah Al-Ash'ath bin Al-Qais bahwa itu sumur adalah miliknya, kan gitu. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahidaka, wahai Al-Ash'ath, engkau harus mendatangkan dua orang saksi untuk membuktikan bahwa sumur yang engkau klaim itu adalah milikmu. Ya, jadi jangan enggak mentang-mentang bahwa Rasulullah lebih dekat misalnya kepada orang ini lalu kemudian dimenangkan. Oh, saya percaya kepada engkau Al-Ash'ath, orang itu kayaknya yang salah. Udah itu milikmu, enggak. Ya, Rasulullah mengatakan syahidaka, dua orang saksi. Ya, kamu datangkan dua orang saksi, au yaminuhu, atau kalau misalnya ya engkau tidak bisa mendatangkan dua orang saksi, ia akan bersumpah kalau sumur tersebut adalah miliknya. Ya, qultu, kemudian Al-Ash'ath mengatakan, innahu idzan yahlifu wa la yubali. Wahai Rasulullah, kalau begitu dia akan dengan mudahnya bersumpah, dia akan mengatakan bahwa enggak, sumur ini adalah punya saya demi Allah, sumur ini adalah milik saya. Dia akan dengan mudahnya bersumpah wa la yubali, dan dia tidak peduli itu. Kalau bahasa bebasnya, enak di dia kagak enak di gua gitu loh. Ya, itu kalau bahasa bebasnya kira-kira seperti itu. Ya, dia dengan enak bisa bersumpah, wahai Rasulullah. Ya, adapun saya harus mendatangkan bukti, kan seperti itu. Ya, taib, kita lanjutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu bersabda, man halafa ala yaminin yastahiqqu biha malam. Wahai Al-Ash'ath, barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, yastahiqqu biha malan, dengan sumpah tersebut dia bermaksud memperoleh atau menguasai suatu harta, ya, wa huwa fiha fajir, ternyata sumpahnya tersebut adalah sumpah palsu. Jadi dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa sumur itu adalah milik saya misalnya. Ternyata enggak, dia hanya ingin menguasai sumur tersebut, lalu kemudian dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka kelak dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Ya, jadi enggak gampang. Walaupun terdengar gampang gitu, dia tinggal bersumpah atas nama Allah, lalu kemudian kalau yang mengklaim ini tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia kalah dalam perkara ini. Akan tetapi enggak gampang, nanti di akhirat urusannya. Ya, lebih baik kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, lebih baik kita kalah dalam perkara di dunia ini daripada harus berhadapan dengan orang lain kelak di akhirat. Di hadapan ya rajanya hakim, di hadapan hakimnya hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian fa anzalallahu tasdika dzalika tsumma iqtara hadhil ayat. Kemudian setelah itu turunlah ayat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya. Kemudian ayat tersebut dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan ya perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa aymanihim, ya poinnya di sini, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka tsamanan qalila, dengan harga dunia yang sedikit. Ya, jadi bukan berarti sedikit di sini cuma 1 juta, cuma 2 juta, atau cuma 100 ribu, enggak. Seluruh yang namanya dunia itu murah. Ya, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini tidaklah lebih mulia daripada bangkai seekor anak kambing yang cacat. Itu dunia ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia di mata Allah Subhanahu wa taala tidaklah lebih berharga dari satu lembar sayapnya nyamuk. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu lebih berharga di sisi Allah daripada satu lembar sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan minum kepada orang kafir. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menukar
perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Dia bersumpah, demi Allah, saya yang punya ini, padahal bukan dia yang punya. Dia mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Maka mereka itu tidak ada bagiannya di akhirat. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, wala yukallimuhumullahu, dan dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia tidak bicara dengan Allah, enggak. Semua manusia tanpa terkecuali, mulai dari awal sampai yang terakhir, pasti diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala bigairi turjuman, tanpa penerjemah. Semua manusia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah? Mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini kata para ulama, mereka tidak diajak bicara oleh Allah dengan kasih sayang. Mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan yang memberikan faedah kepada mereka. Ya, yang ada kata-kata yang mereka dengarkan, ya, firman yang mereka dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya menakutkan, semuanya mengerikan, dan mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan perkataan yang lembut. Taib. Wala yanzuru ilaihim. Ya, dan mereka tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Bukan berarti, kata para ulama, maksudnya di sini bukan berarti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ya, ketika mereka membacakan ayat-ayat seperti ini atau hadis-hadis yang seperti ini, ya, maka mereka tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala memandang orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memandang orang-orang beriman tersebut dengan pandangan kasih sayang. Ya. Taib. Wala yuzakkihim, mereka tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman yang paling luar biasa lagi adalah walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi ancamannya ada 4, ya. Bagi orang-orang yang suka menukarkan perjanjiannya dengan Allah dengan harga yang sedikit, dan orang-orang yang bersumpah dengan sumpah palsu, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai atau untuk memiliki sesuatu yang bukan haknya. Maka diancam 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak akan dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini dibacakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Ash'ath, karena beliau merasa terpojok. Bagaimana saya yang punya, saya mengklaim ini punya saya. Ya, loh, kok saya harus mendatangkan 2 orang saksi? Karena kalau tidak ada saksinya, ya, yang terdakwa ini ketika dia sudah bersumpah demi Allah, ini adalah milik saya, maka dia dimenangkan oleh pengadilan. Dia dimenangkan oleh penengah. Kan enak di dia, kagak enak di gua, kan seperti itu. Kalau bahasa bebasnya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, dia akan dengan enaknya dia bersumpah, dia tidak peduli. Adapun saya harus mendatangkan apa? Saya harus mendatangkan 2 orang saksi. Ya, jadi redaksi hadis ini, al-bayyinatu 'alal mudda'i, meski tidak pada riwayat, ya, Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, akan tetapi riwayat ini sahih, ya. Jadi riwayat ini, lafaz ini, al-bayyinatu 'alal mudda'i, ya, al-bayyinah bagi seorang yang mengklaim, ya, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan bukti, maka riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Taib. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebelumnya manzilatul hadis. Bagaimana kedudukannya hadis ini? Hadzal hadis qaidatun fil qada. Ya, hadis ini adalah merupakan salah satu kaidah dalam permasalahan hukum, ya, dalam permasalahan hukum. Jadi ketika misalnya dalam pengadilan, dan ini dipakai gitu kan, seperti itu, Masya Allah. Dari jauh-jauh hari Islam sudah menurunkan aturan seperti ini, ya. Nanti akan kita kenal ada yang namanya al-mudda'i, pendakwa, pengklaim, yang mengklaim. Kemudian ada yang namanya al-mudda'a alai, orang yang diklaim, ya, terdakwa. Dan ini sudah dipakai dalam bahasa pengadilan kita, ya. Antum jangan sangka bahwa kata terdakwa, ya, itu adalah bahasa Indonesia. Enggak, terdakwa itu diambil dari bahasa Arab, ya, dari kata
Al-mudda'i itu orang yang mengklaim sesuatu gitu kan, seperti itu. Kemudian al-mudda'a alai adalah terdakwanya, orang yang diklaim. Ya, seperti itu. Taib. Nah, kata para ulama, hadis ini qaidatun adalah merupakan salah satu kaidah fil qada, dalam memutuskan satu sengketa, satu perselisihan, satu permasalahan di antara manusia. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala, wa hadzal hadis aslum min usulil ahkam. Hadis ini adalah merupakan salah satu pokok besar dari pokok-pokok ya masalah hukum, ya, masalah masalah hukum gitu kan, seperti itu. Wa a'zamu marji'un tanazu' wal khisam. Ya, dan hadis ini adalah merupakan salah satu referensi agung, ya, referensi besar ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi sengketa di antara manusia. Wa yaqtadi an la yuhkama li ahadin bida'wahu, dan konsekuensinya seseorang tidak boleh divonis hanya dengan dakwaannya saja, ya. Jadi nggak boleh orang misalnya mengklaim, ya, misalnya ana pakai mobil misalnya, tiba-tiba antum datang mengklaim bahwa mobil yang ana pakai tersebut adalah mobil antum, gitu kan, seperti itu. Ya, karena hukum asalnya bahwa kita itu berlepas diri dari tuntutan, berlepas diri dari tuduhan. Ya, hukum asalnya bahwa kita itu hukum asalnya terbebas dari milik orang lain, atau kita terbebas dari hutang, kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya antum pakai motor, tiba-tiba ada orang lain yang datang mengklaim motor antum, ya, hukum asalnya itu adalah milik antum. Ya, itu hukum asalnya. Nah, kalau misalnya ada yang mau mengklaim, maka apa yang dia lakukan? Dia datangkan bukti, ya, bahwa apa yang antum pakai itu adalah punya dia. Ya, jadi bisa dipahami, ya. Nah, ini kaidah ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung. Ya, kaidah yang sangat agung, atau kaidah salah satu pokok dalam masalah hukum. Ya, dan kata beliau rahimahullah taala, dan salah satu referensi, ya, referensi yang agung ketika terjadi perselisihan atau sengketa di antara manusia. Dan wayak tadi an la yuhkama li ahadin bida'wahu, dan konsekuensinya seseorang tidak boleh divonis hanya dengan dakwaannya. Karena kenapa? Kalau misalnya setiap orang, ya, dipenuhi tuntutannya, dipenuhi klaimnya, maka akan kacau dunia ini. Ada orang pakai mobil bagus, ada orang datang diklaim ini punya saya, dikasih, gitu loh. Ada orang pakai motor bagus, ada orang datang diklaim ini motor saya, diambil sama dia, kasih ke orang yang mengklaim tersebut. Ya, dan yang lebih parah lagi, kalau misalnya ada orang yang datang nuntut kita, ini orang tahun lalu bunuh saudara saya, ya, bunuh saudara saya, kita pun dituntut seperti itu. Dan subhanallah, kadang-kadang ada kejadian dulu, saya nggak tahu sekarang, ya, beberapa tahun lalu itu marak. Jadi ada kasus tiba-tiba, kalau misalnya kita bawa mobil sendiri, tiba-tiba kita dipepet oleh beberapa orang, tiba-tiba kita dicegat, dihentikan, ditarik keluar dari mobil. Kamu yang kemarin pukul saudara saya, ya, kamu yang kemarin tabrak saudara saya. Nah, ini artinya, nah, yang ditabrak, yang dituduh menabrak ini, dia hukum asalnya terbebas dari tuntutan tersebut. Nah, yang menuntut ini dia menyalahi hukum asal, maka apa yang dia lakukan? Orang yang menuntut itu dia harus datangkan buktinya. Ya, kalau misalnya memang betul-betul dia punya bukti, maksudnya saudaranya ditabrak misalnya atau dipukul oleh orang tersebut, datangkan buktinya. Ya, datangkan buktinya bahwa orang ini sudah melakukan pemukulan atau sudah menabrak saudaranya, seperti itu. Ya. Nah, kaidah ini juga pernah diterapkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan Ubay bin Ka'ab ada perselisihan di antara mereka, dan keduanya tidak mengingkari kaidah yang dipakai oleh dipakai oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Munzir mengatakan, ajma'a ahlul ilmi ala annal bayyinata 'alal mudda'i, ya, wal yaminu 'ala al mudda'a alaihi. Para ulama sepakat, ya, ini konsensus para ulama, bahwa yang menuduh diperintahkan untuk mendatangkan bukti. Yang mengklaim hendaklah mendatangkan bukti, sedangkan yang dituduh cukup dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka kaidah ini, ya, kaidah dari hadis ini adalah kullu da'wa bila bayyinatin fahiya batilatun saqitatun illa in aqarra
al-mudda'a alaihi. Setiap tuduhan yang tidak terbukti, maka tuduhan tersebut adalah batil kecuali yang dituduh mengakuinya. Ya, berbeda misalnya, kalau misalnya kita menuntut seseorang, kita mengklaim seseorang, lalu kemudian orang tersebut mengakui perbuatannya, ya, maka selesai urusannya. Ya, maka sudah perkara ditutup. Akan tetapi kalau misalnya ada si A mengklaim si B, lalu kemudian si B tidak mengakui, ya, maka si A ini harus mendatangkan bukti. Kalau tidak ada buktinya, maka si B, atau misalnya ada bukti tapi tidak buktinya tersebut tidak mencukupi, ya, tidak bisa dijadikan sebagai bukti landasan untuk mengklaim si B ini, maka si B bersumpah. Kalau misalnya si B sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimenangkan. Ya, dimenangkan oleh penengah atau pengadilan misalnya. Taib. Nah, jika hadis ini kita mau terapkan di suatu pengadilan misalnya atau penengah, taruhlah misalnya bukan pengadilan atau penengah, taruhlah misalnya antum RT atau RW gitu kan, seperti itu. Antum penengah, ya. Nah, kalau misalnya hadis ini mau diterapkan, ya, ke seorang penengah, maka alurnya, ya, itu ada 4. Ya, alurnya ada 4. Yang pertama, kalau terdakwa mengakui, ya, kalau yang diklaim mengakui, ya, maka selesai perkara dan sumpah tidak dibutuhkan. Jadi misal si A mengklaim bahwa si B punya utang sama dia 5 juta. Ya, si A mengadukan kepada penengah. Ya, jadi yang diadukan si B. Si A mengatakan bahwa ini si B punya utang kepada saya, ya, 5 juta. Ya, taib. Kalau misalnya, ya, si A mengakui betul saya punya utang sama si B 5 juta, maka walaupun misalnya tidak ada buktinya dan walaupun si B tidak bersumpah, maka sudah selesai urusannya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau terdakwa mengingkari, si B mengingkari, ya, misalnya si A mengatakan kepada penengah, ini si B punya utang kepada saya 5 juta. Ya, punya utang kepada saya 5 juta. Nah, si B mengingkari, enggak, saya enggak pernah ngutang sama dia. Ya, seingat saya tidak pernah, ya, berhutang sama dia. Maka si penengah harus meminta bukti kepada si A. Ya, mana buktinya kalau misalnya si B antum kasih piutang gitu loh. Ya, ada kok kwitansi misalnya. Ya, dicari kwitansinya ada. Ternyata di atas matres segala macamnya, sudah selesai urusannya. Akan tetapi kalau misalnya tidak ada buktinya, ya, tidak ada buktinya atau ada bukti tapi tidak cukup kuat, maka, ya, yang si B itu harus apa? Harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya ada bukti, maka si penengah ini harus memverifikasi dulu, ya, kebenaran atau validasi daripada bukti-bukti tersebut. Kalau memang sudah cukup bukti, sudah selesai. Tapi kalau misalnya tidak cukup buktinya atau tidak ada buktinya, maka si B harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Yang ketiga, kalau pendakwa tidak ada bukti, maka alur berikutnya adalah wal yaminu ala man angkara. Ya, al yaminu ala man angkara. Orang yang mengingkari tersebut, si B tadi, maka dia harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia sudah selesai bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia terbebas. Ya, dia terbebas dari tuntutan, dia menang pada saat itu. Akan tetapi kalau dia berbohong, dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia kelak di hari kemudian termasuk daripada orang la yuzakkihim, termasuk daripada orang la yukallimuhumullah, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yanzuru ilaihim, dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuzakkihim, dan dia termasuk tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun alim, dan dia termasuk daripada orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia bebas. Ya, dia bebas karena kenapa? Ya, si A tidak ada buktinya atau tidak cukup buktinya, sementara dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia terbebas dari dakwaan, dia terbebas dari tuntutan di dunia. Akan tetapi kalau dia berbohong, maka di akhirat, ya, azab yang sangat pedih menanti dia. Baik. Kemudian yang keempat, kalau si B tidak mau bersumpah, ya, misalnya si A tidak cukup bukti atau tidak ada buktinya, si B disuruh bersumpah. Ya, ternyata si B tidak mau bersumpah, maka hakim atau penengah akan memenangkan si A.
Ya, ini namanya nukul. Dia nggak mau sumpah. Enggak, saya nggak mau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka penengah memenangkan si A. Oh, betul. Ya, bahwa yang menang ini adalah si A. Si A punya piutang terhadap si B. Ya, demikian. Sudah masuk azan waktu belum? Udah. Taib, wallahu taala alam bisawab. Kita akan lanjutkan setelah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.